Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada dua video sebelumnya kita belajar tentang dua eh, dua batang atau dua kawat yang dialiri arus listrik yang berada pada medan magnet, dan kita sudah belajar bagaimana jika kawat tersebut arusnya searah atau berlawanan. Nah, eh, kita bayangkan bahwa eh, layar kita berbentuk tiga dimensi, dan saya menggambarkan ada arah medan magnet ke arah kiri, dari arah kanan ke arah kiri. Eh, saya tegaskan di sini diperlukan imajinasi tiga dimensi, dan kita tidak akan belajar tentang angka, tapi akan belajar tentang konsep dan pemahaman bagaimana sebuah medan magnet akan bekerja dan berinteraksi dengan arus listrik. Saya akan menggambar sebuah loop di sini, sebuah loop atau sebuah rangkaian dari arus listrik. Nah, perlu diingat, eh, layar yang kita lihat, bayangkan itu bisa bagaikan tiga dimensi. Ingat bahwa eh, medan magnet bergerak dari kiri ke kanan. Maksud saya dari kanan layar ke kiri layar. Nah, saya gambarkan pergerakan arus dari loop ini. Apa yang akan terjadi pada proses ini atau pada fenomena ini? Nah, ingat pada loop yang sebelah kiri, di sebelah kiri arus bergerak ke bawah, di bawahnya arus bergerak ke arah kanan, dan sebelah kanannya arus bergerak ke arah atas. Nah, kita akan menggambarkan apa yang terjadi pada fenomena ini. Hmm, saya akan mengingatkan kembali bahwa persamaan dari gaya magnet adalah arus dikali panjang dikali atau di-crosskan dengan medan magnet. Yang harus digarisbawahi di sini adalah di-crosskan. Oke, kita fokus pada loop atau bagian loop sebelah kiri. Kita sebut saja itu L yang berwarna hijau. Nah, ingat, arus listrik berarah ke bawah, kemudian medan magnet bergerak ke arah kiri kita. Ingat, konsep cross kita bisa memahaminya dengan fenomena tangan kanan. Eh, Bayangkan tangan kanan kita, ibu jari, maksud saya jari telunjuk, bukan ibu jari, jari telunjuk itu menggambarkan arah arus. Bagian loop sebelah kiri menggambarkan arusnya ke bawah, jadi jari telunjuk kita mengarah ke bawah. Kemudian medan magnet yang diwakilkan oleh jari tengah itu berarah ke kiri. Bayangkan atau peragakan dengan tangan kanan, kita akan bisa melihat bahwa ibu jari kita ibu jari kita menembus layar. Artinya, pergerakan si kawat atau si bagian loop sebelah kiri itu menembus layar menjauhi kita. Semoga bisa terbayangkan. Uh, saya ulangi lagi, jari telunjuk kita mewakilkan arus itu ke arah ke bawah, kemudian medan magnetnya bergerak ke arah kiri. Kita lihat ibu jari kita bergerak atau menunjukkan ke menembus layar dan menjauhi kita. Nah, sekarang kita bahas yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu ada arus. Ada arus ke arah kanan. Uh, Tadi saya ingatkan bahwa yang harus digarisbawahi adalah proses cross product. Nah, ingat bahwa cross product itu konsepnya harus tegak lurus. Nah, karena bagian loop yang bawah itu sejajar dengan arah medan magnet, maka dengan konsep cross product,
maka gaya untuk loop bagian bawah itu adalah nol. Jikapun kita bakalan atau jikapun kita menggunakan konsep eh, L kali B sin tetanya adalah 0 derajat, maka tetap saja bahwa F-nya akan bernilai 0. Nah, sekarang kita pindah ke loop bagian kanan. Ke loop bagian kanan kita akan sama dengan proses pada loop sebelah kiri. Secara logika kita akan bisa melihat bahwa pergerakannya adalah menembus layar dan bergerak ke arah kita. Gaya magnetnya akan menembus layar dan bergerak ke arah kita. Eh, Kita tetap praktekkan dengan menggunakan konsep tangan kanan. Ingat, jari tengah itu menggambarkan atau mewakilkan arah medan magnet. Jari telunjuk kita mewakilkan arah arus, sedangkan ibu jari kita itu mewakilkan arah dari gaya magnet itu sendiri. Nah, sebelah kanan itu arah dari gaya magnetnya itu menembus layar dan mendekati kita. Oke, saya tegaskan di sini bahwa untuk yang bagian loop sebelah kiri, gaya magnetnya menembus layar menjauhi kita. Sedangkan yang sebelah kanan, gaya magnetnya adalah menembus layar dan mendekati kita. Nah, apa yang terjadi dengan loop di sini? Jika kita tarik garis tadi itu yang berwarna biru sebagai sudut putar, sebelah kiri menarik ke arah menjauhi kita, menembus layar, dan sebelah kanan itu bergerak mendekati kita, menembus layar. Ya, ya secara logika kita bisa melihat bahwa loop ini uh, akan berputar karena satu sisi dia terdorong yang sebelah kiri, sedangkan satu sisi uh, dia tertarik. Saya akan menggambarkan bahwa loop itu akan berputar. Uh, nah, uh, saya akan menggambarkan sedikit tiga dimensi untuk proses setelah terjadi arus ini. Nah, ini saya akan mencoba menggambarkan apa yang terjadi dengan loop. Saya akan mencoba menggambarkan secara tiga dimensi. Nah, di sini adalah gambar tiga dimensinya. Saya akan mencoba memperjelas dengan sumbu putarnya. Nah, ya sekali lagi saya jelaskan atau saya pertegaskan bahwa layar kita adalah tiga dimensi. Ya, layar kita berbentuk tiga dimensi. Nah, kita bayangkan bahwa loop ini sedang berputar. Kita sedang berputar ke arah kiri. Ke arah kiri. Bayangkan sebelah kiri kita karena sebelah kirinya bergerak menembus layar menjauhi dan sebelah kanannya menembus layar dan mendekati kita. Artinya si loop ini akan berputar. Berputar sekitar searah jarum jam. Nah, berputar searah jarum jam. Nah, ini tetap uh, ini tetap akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Sebenarnya ini akan tetap dipengaruhi oleh gaya magnet, tapi karena dia menjauh, sebenarnya gaya magnetnya itu akan melemah. Oh iya, saya lupa menggambarkan arahnya. Maksudnya saya salah menggambarkan ya. Tadi saya bilang eh, berputar searah jarum jam. Ya, ya berputarnya betul. Ini akan berputar searah jarum jam. Ya, berputar searah jarum jam karena yang sebelah kanan itu tadi saya bilang bakalan menarik ke arah kita dan yang sebelah kirinya akan terdorong menjauhi kita. Nah, eh, jika kita bisa bayangkan bahwa sudut yang terbentuk eh, antara arus dan medan magnetnya itu sendiri sebenarnya bakalan berubah. Nah, bakalan berubah. Bagaimana jika jika prosesnya ketika
dia sejajar. Artinya ketika si bagian loop itu benar-benar, nah saya gambarkan di sini adalah loopnya, benar-benar benar-benar satu 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 atau satu garis. Ini benar-benar tegak lurus dengan arah layar. Nah, sebenarnya di sini itu tidak akan ada lagi gaya medan magnet yang mempengaruhi, yang mempengaruhi. Tapi pada kenyataannya loop ini akan tetap berputar. Hal ini terjadi karena eh, pada saat berputar dia mempunyai daya tambahan dari eh, tenaga putar. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.